Halo, balik lagi bareng gue, Fedios. Buat lo yang baru pertama kali mampir ke channel ini, kenalin, gue itu pedagang kecil yang jual beli ponsel second dari tahun 2015. Di channel ini gue banyak bahas pengalaman gue sebagai user dan sebagai seller, dan pengalaman gue selama jual beli ponsel bekas. Tujuan gue membuat konten adalah karena ingin membantu buat yang baru akan beli ponsel bekas, agar lebih paham dan enggak tertipu seperti gue dulu. Di sini juga kadang membahas hal yang mungkin akan bermanfaat. Kebanyakan yang gue bahas adalah iPhone. Ini pure opini gue pribadi ya sebagai user, dan apapun yang gue rasain dengan ponsel yang akan gue review. Jadi setiap user itu pasti berbeda-beda ya dari sudut pandangnya. Kalian juga bisa bagikan pengalaman kalian untuk yang lainnya di kolom komentar, agar bisa membantu mereka ya, dan agar pengalaman itu tuh bisa bermanfaat buat yang lainnya, dan juga bisa menjadi referensi untuk mereka sebelum membeli. Di video kali ini gue akan mengulas ya perbedaan iPhone XR dan iPhone SE 2020. Simak videonya, let's play a video. Yang pertama kita bahas dulu itu tahun rilisnya. iPhone XR itu rilis di bulan September 2018. Sedangkan iPhone SE 2020 itu rilis di bulan April 2020. Kalau dari segi ini, kelayakan untuk dibeli adalah iPhone SE 2020 ya, karena lebih muda 2 tahun dari iPhone XR. Perspektif orang itu berbeda-beda ya, tergantung jangka waktu mereka ganti handphonenya. Kebanyakan nih dari kita tuh biasanya menggunakan ponsel di 1 tahun sampai 3 tahun ke depan. Yang jadi pertanyaan itu adalah kapan kita perlu ganti iPhone atau beli iPhone. Kalau menurut Apple sendiri nih, cara terbaik untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi seluler baru adalah dengan menggantinya rata-rata nih setelah 2-3 tahun. Menurut Apple, iPhone tetap oke untuk digunakan selama 3 tahun ya. Akan tetapi kembali lagi nih, semua tergantung dari kebutuhan kita. Tapi nih, karena budget kita yang kurang mumpuni untuk membeli iPhone saat launching seri terbarunya, rata-rata dari kita membeli di 2 tahun atau 3 tahun setelah iPhone itu rilis. Yang artinya iPhone second udah banyak beredar, dan tentunya dengan harga yang relatif jauh lebih murah ya. Dari info Wikipedia yang gue baca, pertama kali iPhone rilis sampai iPhone 13 itu di antara bulan April sampai bulan November. Bulan-bulan tersebut adalah waktu yang biasa dipakai Apple untuk rilis produk terbarunya. Jadi nih, kalau menurut pengalaman gue, waktu yang tepat beli iPhone itu di bulan Januari sampai Maret di tahun berikutnya. Karena biasanya di awal tahun iPhone second harganya akan turun. Dan untuk bulan November sampai Desember biasanya harga masih relatif stabil. Untuk warnanya, iPhone XR itu lebih banyak pilihannya ya, dari warna hitam, merah, kuning, biru, coral, dan putih. Sedangkan untuk iPhone SE 2020 hanya ada warna hitam, putih, dan merah. Untuk kapasitasnya sendiri itu sama ya, dari 64GB, 128GB, dan 256GB. Untuk OS-nya sendiri masing-masing masih support iOS terbaru yaitu 15.4.1. Kita bahas dulu nih dari chipset keduanya. Chipset iPhone SE itu lebih unggul, yaitu menggunakan Apple A13 Bionic 7nm Plus ya, sama dengan chipset iPhone 11. Sedangkan untuk iPhone XR itu menggunakan Apple A12 Bionic 7nm. Seperti ini nih perbandingannya. Apple A13 Bionic hadir dengan teknologi 7nm N7P, teknologi fabrikasi 7nm generasi kedua. Chipset ini mengandung lebih dari 8,5 miliar transistor, yang tentunya membuat chipset yang satu ini memiliki performa yang tinggi tetapi masih tetap hemat daya. Apple A13 Bionic ini memiliki 6 prosesor inti berbasis ARM v8.4 strip A. Di dalamnya terdapat 2 prosesor untuk performa tinggi dengan kecepatan 2,65 GHz yang dinamakan Lightning. Sementara 4 prosesor lainnya adalah untuk hemat daya yang dinamakan Thunder. Jika dibandingkan Apple A12 Bionic, 2 prosesor performa di A13 Bionic ini memiliki kemampuan 20% lebih cepat dan 30% lebih sedikit mengkonsumsi daya. Sementara 4 prosesor efisiensinya memiliki performa 20% lebih cepat dan 40% lebih sedikit mengkonsumsi daya dibandingkan prosesor efisiensi yang ada di Apple A12 Bionic. Performa grafis dari A13 Bionic juga punya performa yang lebih tinggi, yakni 20% lebih cepat dan 40% itu lebih hemat daya dibandingkan Apple A12 Bionic. Karena alasan inilah ponsel iPhone yang memakai A13 Bionic punya performa yang sangat tinggi tetapi tetap hemat daya. A13 Bionic ini digunakan di iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2020 atau iPhone SE generasi kedua juga memakai chipset Apple A13 Bionic ini. Dan masing-masing skor Antutunya adalah
422.465 untuk iPhone XR dan 462.253 untuk iPhone SE 2020. Oke, kita bahas dulu nih dari segi kameranya. Kamera belakang iPhone XR ini dibekali 12 megapiksel dengan bukaan diafragmanya 1,8. Masing-masing sudah dibekali dengan face detection autofocus ya dan optical image stabilization. Untuk besar ukuran sensor iPhone XR itu yaitu 0,55 inci, sedangkan iPhone SE yang 2020 itu tidak disebutkan. Kalau menurut dunia fotografi, pada umumnya foto yang dihasilkan oleh sensor ukuran besar memiliki kelebihan pada ketajaman, kedalaman warna, dan lebih sedikit noise. Jadi, sensor yang kamera smartphone yang berukuran lebih besar akan lebih mampu menangkap lebih banyak cahaya dan menghasilkan warna yang akurat untuk menghasilkan foto yang lebih jernih. Dan ukuran pixel iPhone XR itu 1,4 mikropiksel, sedangkan iPhone SE 2020 tidak disebutkan. Jadi nih, semakin besar ukuran pixel sensor kamera, semakin banyak cahaya yang bisa ditangkap. Ini sangat berguna ya saat pemotretan di kondisi low light ya atau minim cahaya. Mungkin perbedaannya bakal kelihatan banget di keadaan low light karena kamera iPhone XR ini otomatis akan ke mode malam, tidak seperti iPhone 11 ya yang fiturnya akan muncul jika keadaan low light. Untuk rekam video belakangnya sama ya, udah bisa 4K 60 fps. Hanya beda di iPhone SE 2020 yang sudah ada fitur OIS ya. Jadi untuk rekam video iPhone SE ini tuh lebih stabil. Untuk kamera depannya nih sama-sama beresolusi 7 megapiksel. Tapi untuk rekam videonya iPhone SE ini itu lebih unggul ya karena sudah dibekali Gyro Eyes. Fungsi dari Gyro Eyes ini adalah untuk meredam getaran saat merekam video. Jadi kesimpulan dari masing-masing spek kameranya mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Tapi jika kamu ingin memiliki kedua fitur tersebut dan bahkan jauh lebih bagus, bisa ambil ke iPhone 11. Untuk kualitas suara keduanya itu sama-sama sudah stereo dan tidak menggunakan audio jack 3.5 mm. Untuk fitur lainnya keduanya sudah menggunakan Wi-Fi 802, Bluetooth-nya 5.0 dan sudah NFC ya. Untuk sensor keamanannya iPhone XR sudah menggunakan Face ID dan iPhone SE masih menggunakan fingerprint. Kalau menurut gue sih Face ID itu jauh lebih praktis dari fingerprint. Untuk ukuran baterai nih iPhone XR jauh lebih unggul ya dengan kapasitas 2942 mAh, sedangkan iPhone SE hanya berkapasitas 1821 mAh. Keduanya sama-sama sudah fast charging dan sudah wireless charging. Jadi mana nih yang lebih baik? Kita balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing. Kalau dari model iPhone XR itu lebih bagus ya karena layarnya sudah berponi. Perbedaan itu yang berasa itu dari keduanya itu dari segi chipset dan baterainya. Dari segi chipsetnya iPhone SE itu lebih unggul dan dari segi baterainya iPhone XR itu lebih unggul. Karena dari penjelasan gua di atas, iPhone dengan chipset A13 itu jauh lebih hemat 40% dibanding chipset A12. Tapi nih jika ingin iPhone kecil dengan spesifikasi bagus, iPhone SE 2020 ini menjadi pilihan terbaik. Jika ada kata-kata yang salah, gua minta maaf. Ini hanya opini gue sendiri yang gue lihat nih dari sudut pandang gue pribadi. Karena gue juga belum profesional. Jika ada opini lain bisa di-share di kolom komentar agar bisa bermanfaat buat yang lain. Terima kasih sudah menonton.